Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isna Harisatu Saadah dari kelas IH3B. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari matkul Nahwu Shoroh. Materinya itu adalah jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Oke, selanjutnya yaitu dari poin pertama, jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah merupakan suatu kalimat yang unsur-unsurnya itu terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada merupakan kata yang diterangkan berupa isim yang diletakkan di permulaan kalimat atau awal kalimat, dan kata itu berakhir dengan harokat dhammah, sedangkan khobar merupakan kata yang menerangkan hal ihwal mubtada. Dari mubtada terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu mubtada yang berupa isim dhohir. Isim dhohir merupakan kata benda yang bukan kata ganti. Contohnya seperti al-madrasatu jamilatun, yang artinya sekolah itu indah. Dari kalimat al-madrasatu jamilatun itu bisa mubtada'nya itu al-madrasah. Yang kedua yaitu mubtada yang berupa isim dhamir. Isim dhamir merupakan kata benda yang berupa kata ganti seperti saya, dia, mereka, dan lain-lain. Contohnya yaitu huwa nasyitun, yang artinya dia laki-laki yang rajin. Dari kalimat huwa nasyitun itu mubtada'nya huwa. Mubtada dari contoh tersebut tidak hanya huwa, bisa seperti kayak huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Bisa memakai itu. Selanjutnya yaitu khobar. Khobar merupakan suatu yang menerangkan kondisi mubtada dan dapat menyempurnakan makna mubtada yang pada bahasa Indonesia itu dikenal dengan predikat. Mubtada tanpa khobar tidaklah jelas maknanya, begitu juga khobar tanpa didahului mubtada akan menjadi tidak bermakna. Contohnya seperti al-ustadzu maridun, yang artinya ustadz itu sakit. Dari contoh yang saya baca tadi, kata al-ustadzu telah berkedudukan sebagai mubtada dan maridun berkedudukan sebagai khobar. Kalau al-ustadzu saja tanpa disertai kata maridun, jelaslah tidak bermakna. Selanjutnya yaitu pembagian khobar. Khobar terdiri atas dua macam, yaitu khobar mufrad dan khobar ghair mufrad. Khobar mufrad merupakan khobar yang bukan berupa jumlah atau kalimat dan bukan pula sibih atau serupa jumlah. Ingat, yang dimaksud mufrad di sini tidak sama dengan isim mufrad yang menunjukkan bagi bilangan tunggal. Contohnya yaitu Zaidun. Yang kedua, Zaidani qaimani. Yang ketiga, Zaiduna qaimuna. Dari khobar ghair mufrad adalah kebalikannya, yaitu khobar yang terdiri dari jumlah dan syibih atau serupa jumlah. Khobar jumlah itu sendiri ada dua, yaitu jumlah ismiyah atau jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar, dan jumlah fi'liyah tersebut atau jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Sedangkan khobar syibih atau serupa jumlah dua juga, yaitu yang terdiri dari jar majrur dan dzaraf. Maka khobar ghairu mufrad itu semuanya terdiri dari 4 bagian, yaitu jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, jar plus jar majrur, dan dzaraf. Ada ketentuan tertentu di mana jumlah ismiyah tersebut dan jumlah fi'liyah bisa menjadi khobar. Jika jumlah ismiyah, maka pada mubtada'nya tersebut harus terdapat dhamir yang kembali pada mubtada utama. Contohnya seperti Zaidun jariyatuhu dahibatun, yang artinya Zaid hamba perempuannya pergi. Ini bisa jadi khobar jumlah ismiyah karena pada mubtada'nya yaitu seperti Zaidun qama abuhu, wafat jariyatuhu, yang terdapat dhamir yang kembali pada kata Zaid atau mubtada pertama. Jika jumlah fi'liyah, maka pada fa'ilnya tersebut harus terdapat dhamir yang kembali pada mubtada. Contohnya yaitu Zaidun qama abuhu. Dari contoh tersebut telah menjadi khobar jumlah fi'liyah karena pada fa'ilnya itu lafaz abuhu. Dan dhamir yang kembali pada Zaid atau mubtada.
Selanjutnya yaitu poin kedua, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah merupakan suatu kalimat yang diawali dengan kata kerja, dan jumlah fi'liyah terdiri dari dua unsur yaitu fi'il dan fa'il. Apabila fi'il berbentuk mu'annas mala, fi'il juga harus berbentuk mu'annas. Begitu juga apabila berbentuk mudzakkar. Namun apabila fa'il berbentuk musanna ataupun jamak, maka fi'il harus tetap mufrad. Dari jumlah fi'liyah terdapat metode yang menjelaskan terkait dengan struktur paling sederhana untuk jumlah fi'liyah, antara lain seperti fi'il plus fa'il atau fi'il plus fa'il plus maf'ul bih. Jika menyesuaikan tata bahasa Indonesia, jumlah fi'liyah itu sama dengan SPO. S sebagai subjek itu sama dengan fa'il sebagai pelaku, P sebagai predikat itu sama dengan fi'il sebagai pekerja, dan O sebagai objek itu sama dengan maf'ul bih sebagai yang dikenai pekerjaan. Kalau maf'ul bih itu merupakan isim yang dibaca nasab yang dikenai dengan pekerjaan. Sebuah kalimat yang berpredikat kata kerja transitif harus dilengkapi dengan objek atau maf'ul bih. Objek tersebut tidak harus dalam jumlah fi'liyah karena ada fi'il yang menuntut objek dan ada yang tidak menuntut objek. Dari jumlah fi'liyah terdapat dua pembagian fi'il berdasarkan bentuk dan jenis. Yang pertama yaitu pembagian fi'il berdasarkan bentuk. Menurut bentuknya, fi'il terbagi menjadi dua, yaitu fi'il shahih dan fi'il mu'tal. Fi'il shahih adalah kata yang semua huruf aslinya itu bukan huruf ilat. Contohnya seperti kataba, fariha, syaroka, dan sayataro. Sedangkan fi'il mu'tal merupakan kata yang salah satunya itu huruf asli yang merupakan huruf ilat. Contohnya yaitu wa'ada, qoma, romiya. Yang kedua yaitu pembagian fi'il berdasarkan jenis. Menurut jenisnya, fi'il terbagi menjadi dua, yaitu fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Fi'il lazim merupakan kata kerja yang tidak membutuhkan objek atau maf'ul bih, sedangkan muta'addi adalah kata kerja yang membutuhkan objek atau maf'ul bih. Contoh-contoh dari jumlah fi'liyah antara lain yang pertama yaitu qara'a Muhammadun, yang artinya Muhammad telah membaca. Yang kedua, qara'at Hindun, yang artinya Hindun telah membaca. Yang ketiga, yaqra'u Zaidun, yang artinya Zaid sedang membaca. Yang terakhir yaitu yaqra'u Thalibun, yang artinya para siswa sedang membaca. Dari beberapa contoh tadi dapat dilihat dari contoh yang pertama dan contoh yang kedua. Yang dilihat dari kesesuaian antara fi'il dan fa'il dalam jenisnya yaitu mudzakkar dan mu'annas. Sedangkan pada contoh yang ketiga dan contoh yang keempat dapat kita lihat bahwa berapapun bilangan fa'ilnya, fi'il harus tetap mufrad. Dari materi yang saya presentasikan tadi mengenai jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah tersebut dapat disimpulkan mubtada merupakan isim marfu yang biasanya itu terdapat di awal kalimat atau subjek. Mubtada itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu mubtada dzahir dan mubtada yang mudmar atau dhamir. Khobar merupakan sesuatu yang dapat menyempurnakan makna mubtada atau predikat. Khobar itu sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu khobar mufrad dan khobar ghairu mufrad. Penggunaan mubtada tersebut dan khobar pada kalimat yaitu mubtada dan khobar harus marfu atau rofa. Mengenai jumlah fi'liyah, dapat disimpulkan juga bahwa jumlah fi'liyah adalah kalimat yang terdiri dari fa'il dan fi'il. Dari fi'il dan fa'il mempunyai arti. Dari fa'il merupakan kata kerja dan dari fi'il mempunyai arti yaitu subjek atau pelaku. Jumlah fi'liyah tersebut tidak selalu memerlukan objek. Sekian dari presentasi saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Maaf jika ada kesalahan saat saya menerangkan, mohon dikoreksi ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.